Awan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Text Meaning akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana yang berjudul yaitu Clustering Kamins pada Text Meaning terhadap tanggapan Twitter mengenai konflik di Palestina. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Bula untuk melanjutkan presentasi. Ya baik. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saudara Bukhari dengan NIM 60211911 dengan saya sendiri yang sebelah di atas sebelah Matar dan Rahmat Kurniawan sebagai moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini pada pendahuluan akan dipresentasikan oleh Saudara Bukhari. Oke, terima kasih pada Saudara Wawan, moderator. Jadi, konflik dapat muncul sebagai akibat dari pertikaian antara dua kelompok atau lebih, baik secara fisik maupun tidak. Ini mungkin karena perbedaan manfaat antara kedua kelompok. Jadi kita melihatnya Timur Tengah merupakan wilayah yang rawan konflik. Hampir semua wilayah Timur Tengah memiliki permasalahan yang menimbulkan konflik, bahkan perang antar negara yang berkonflik. Tidak hanya dari komunitas Muslim, komunitas global lainnya juga bersimpati dengan konflik tersebut. Aksi solidaritas dan bantuan kemanusiaan dari berbagai bentuk dilakukan, seperti tenaga medis, obat-obatan, dan makanan dikirim untuk membantu rakyat Palestina. Nah, jurnal ini sendiri bertujuan untuk melihat bagaimana tanggapan pengguna Twitter terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Jadi, kami melakukan penelitian ini atau membuat jurnal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan-pandangan dari masyarakat Twitter di wilayah secara global. Jadi secara global, bukan secara Indonesia. Di Indonesia ini secara global bagaimana tanggapan mereka terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Oke, selanjutnya. Oke, metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan data hasil crawling pada platform Twitter terhadap konflik yang ada di Palestina dari tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021. Data yang digunakan adalah catatan atau komentar dari pengguna Twitter dengan tanda hashtag Free Palestine dan Palestine, yaitu berbahasa Inggris. Gambar tentang metode penelitian ditampilkan pada gambar berikut. Nah, untuk gambar bisa dilihat. Nah, pertama itu kami melakukan identifikasi masalah. Jadi pada pendahuluan itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian studi literatur. Nah, kemudian kami mengumpulkan data yang ada dengan melakukan crawling data seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, crawling data ini kami lakukan dengan hashtag Free Palestine dan Palestine Gate. Jadi setelah melakukan crawling data, kami melakukan pre-processing, di mana data ini kami cleaning menggunakan beberapa tahap yang sempat saya sampaikan di jurnal, mulai dari tokenizing dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ekstraksi fitur kemudian dilanjutkan dengan perhitungan cluster dengan Kamins, di mana untuk menentukan K pada Kamins itu kami menggunakan proses perhitungan menggunakan metode elbow untuk menentukan K yang digunakan pada Kamins. Ya, selanjutnya. Nah, jadi ini merupakan tahapan pre-processing data, di mana kami melakukan case folding terlebih dahulu. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, setelah dilakukan case folding, kami cleaning data. Jadi pada saat kami melakukan crawling data itu, data yang didapatkan itu tidak serta-merta dengan menghasilkan data bersih. Jadi kita dapatkan data mentahnya dulu dan dilakukan cleaning data. Jadi ini beberapa proses mulai dari case folding, cleaning, steaming, stopword, dan tokenized. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Bukhari.
Untuk program datanya selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Hasbullah. Saya Eh, persilakan Saudara Hasbullah. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melakukan demo program yang dilakukan oleh kelompok kami, di mana pertama-tama itu kita melakukan crawling. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, kita mengumpulkan informasi dari Twitter. Di sini kami menggunakan uh, Gitclone, di mana Gitclone ini akan mengcloning sebuah komponen yang ada di GitHub, lalu kita menggunakannya ke dalam atau mengimplementasikannya ke dalam program. Nah, setelah itu kita melakukan penginstalan yang ada di Twin. Setelah kita melakukan penginstalan, kita mengimport Twin. Setelah itu kita melakukan crawling di sini. Di sini adalah prosesnya. Di mana chasers itu kita akan mencari sebuah data yang atau tweet atau cuitan di Twitter yang yang memiliki Free Palestine, kata-kata Free Palestine. Kemudian kita set pantasnya menjadi true, dan C limitnya itu kita menggunakan batas dari datanya itu adalah 1000. Di sini kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita mendapatkan datanya, kita mendefinisikan di sini prosesnya dan menyimpang hasil crawlingnya. Setelah itu kita save hasil datanya menjadi CSV di sini, menjadi dataset 2.csv, dan itu akan tersimpan di sistem lokal kita di sini, dataset 2 CSV. Setelah kita melakukan crawling, selanjutnya di sini kita melakukan cleaning atau pre-processing text. Di sini kita menggunakan beberapa library yang akan kita butuhkan. Nah, di sini kita melakukan loading data yang sudah didapatkan dari Twitter. Di sini setelah dibaca di Twitter, di sini kita mendapatkan data-datanya, ada tweet, language, time, place zone, dan lain. Dan ini belum kita lakukan pre-processing data. Setelah itu kita membutuhkan dua label, yang dimana labelnya itu ada ID dan tweet, dan yang hasil ditampilkan seperti ini di bawah. Nah, di sini kita melakukan penghapusan semua akun username yang memiliki retweet dari username yang ada Twitter. Kita hilangkan dan kita akan membuat data frame yang baru yang bernama remove user. Nah, di sini contohnya ini add-nya sudah hilang. Di sini ada dan di sini sudah tidak ada. Dan itu salah satu implementasi dari pre-processing text, kita menghilangkan username-nya. Nah, di sini kita akan menghapus item seperti lowercase-nya kita hapus, link-nya, HTTP-nya kita buang, dan stiker-stiker lainnya, dan karakter yang tidak kita inginkan kita hapus semua. Dan di sini didefinisikan sebagai remove HTTP, data frame yang baru yang namanya remove HTTP di sini. Dan setelah itu kita lihat hasilnya. Di sini kan masih ada icon di sini juga, dan di sini sudah dihilangkan item-item yang tidak penting. Dan setelah itu kita menghilangkan emoticon di sini. Prosesnya itu di sini. Nah, di sini emoticon set, emoticon happy kita sebuah buang. Kemudian kita melakukan tokenize, dan kita juga melakukan stemming. Dan di sini adalah satu codingannya semua, kita gabungkan ke dalam satu codingan. Setelah itu di sini ada tweet clean. Nah, di sini itu kita sudah merubah semua teksnya menjadi lowercase. Di sini ikonnya sudah hilang, linknya juga sudah kita hilangkan. Jadi di sini kita sudah melakukan pre-processing text. Di sini selanjutnya kita melakukan sorting tweet. Dari atas kan masih ada yang kosong, nanti kita buang yang kosong itu, karena yang kosong itu tidak akan kita gunakan. Kemudian yang didefinisikan itu cuman ini tweet, dan hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu kita menghapus kalimat yang ada duplikat, kayak double, kata-katanya yang double kita hapus, dan kita urutkan menjadi paling atas. Jadi semuanya sudah terurut dengan rapi, sudah rapi ya. Dan kita save menjadi hasil CSV, format CSV. Setelah itu setelah kita melakukan pre-processing data, yang tadi hasil yang sudah didapatkan itu kita ubah teksnya, kalimat atau teksnya itu kita ubah menjadi string.
Di sini prosesnya untuk menghitung distribusinya berapa kali muncul di dalam kalimat itu. Di sini setelah kita melakukan tokenize atau stop word, nah kita save hasilnya menjadi hasil 2.csv. Nah, selanjutnya kita masuk di clustering. Di sini maaf, saya masuk di TF IDF dulu. Setelah kita melakukan perhitungan cleaning dan pre-processing text, selanjutnya kita masuk di perhitungan TF IDF. Di sini kita masukkan yang string tadi hasilnya, kita masukkan ke dalam sini dan mengimpor beberapa library. Setelah itu kita mengecek kolomnya. Di tweet sini tipe datanya kita perlu ubah stringnya itu menjadi list. Di sini kita menampilkan frekuensinya yang sudah dibuat, dan untuk mengetahui fungsi kalkulasi dari TF-nya ke dalam pandas series ini kita masukkan. Kemudian untuk mengecek TF-nya kita menggunakan perintah ini dengan indeks 90. Setelah itu kita menghitung bobot dalam suatu term ini, kita menggunakan codingan ini, dan hasilnya itu dapat dilihat ini. Kata-katanya dia since itu muncul berapa kali, kita lihat ada di 9 kali. Seperti itu. Saya ke bawah. Di sini sudah bisa untuk menghitung IDF di Python, kita pakai ini. Selanjutnya kita mendefinisikan data frame baru menjadi TF IDF dan akan ditampilkan seperti ini. Setelah itu kita mengecek dictionary-nya, TF IDF-nya itu kita gabung di sini. Jadi kelihatan ini term-nya, ini TF-nya, dan ini TF IDF-nya. Selanjutnya ini adalah vectorize, ya, berbentuk sparse matrix dengan dimensi, di mana n samples dan fiturnya itu yang akan digunakan adalah di sini bukan top 100 ya, tapi top 10. Jadi kita pakai kalimat yang frekuensinya paling banyak dengan kita tampilkan dengan 10 yang paling besar, ya, terbesar itu. Setelah itu muncullah di sini Free Palestine, ranknya itu paling tinggi, dan di sini ada 10 data. Jadi dia urutkan yang terbesar di sini dan yang terkecil. Setelah itu kita save menjadi hasil TF IDF. Setelah itu kita melakukan proses clustering. Nah, proses clustering ini kita masukkan import datanya dari hasil TF IDF tadi, kita masukkan di sini. Kemudian kita mendesain data frame-nya di sini, hit, dan memunculkan datanya sebanyak 10. Di sini sudah terbaca termnya dan rank-nya sudah terbaca. Di sini kita dapat melihat grafiknya menggunakan plot, label, X labelnya itu term, dan Y labelnya itu rank. Di sini selanjutnya membuat cluster sebanyak 3, dan di sini terdapat cluster baru. Data frame-nya itu cluster, dan sudah diisi dengan cluster ini 0, 1, dia berada di cluster berapa. Selanjutnya ini grafiknya. Di sini ada 3 warna. Di sini ada warna hitam, merah, dan oranye, hijau maksudnya. Jadi kita ada 3 warna, dan itu termasuk 3 cluster. Setelah itu kita menggunakan metode elbow, dan metode elbow-nya kita dapat lihat pada grafik di bawah sini. Setelah kita melakukan clustering, kita sudah dapat membuat yang namanya workload. Nah, workload ini kita bisa lihat di sini prosesnya workload. Nah, yang paling besar di sini tertampil ada Free Palestine, kemudian ada Israel, Palestinian, dan ini kita dapatkan dari hasil proses tadi sebelumnya. Jadi Free Palestine itu yang paling besar kita lihat di clustering, dia berada di paling atas. Ini berarti dia clusternya paling tinggi dan nilainya bobotnya itu lebih tinggi, jadi di workload dia lebih besar. Seperti itu. Mungkin sampai situ demo program saya kembalikan kepada
moderator untuk membaca kesimpulannya. Terima kasih kepada Saudara Abdullah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dari tahapan-tahapan yang akan dilewati diperoleh gambaran bahwa penggunaan K-means cluster yang dapat digunakan untuk membentuk cluster data pada arsip-arsip dokumen yang digunakan. Sayangnya, kendala yang dihadapi pada saat proses text meaning yang tidak sempurna memfilter kata-kata dalam bahasa Inggris yang digunakan pengguna Twitter dalam arsip komentar menyebabkan cluster yang terbentuk masing-masing mengandung kata-kata yang tidak begitu penting. Dari 3 cluster yang dibentuk pada proses K-means, diperoleh bahwa cenderungan tweetan pengguna Twitter terkait Palestina secara umum masih berhubungan dengan perspektif konflik. Kemunculan kata negara yang sangat sering menyebabkan asosiasi terhadap kata tersebut cukup besar. Mungkin cuma itu presentasi yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.